Shalom, selamat datang kembali di acara virtual tour. Shalom semuanya. Hari ini kita akan virtual tour menuju ke Luxor. Shalom Brother Aga, Shalom Ibu Yola, Pak Yogi. Salam kagen dari kota yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, sebenarnya benar-benar saya ingin nyanyi, tapi nggak mau. Nggak ada cukup waktu ya. Jadi saya hanya sebut dua kata ya. Hari ini kurasa bahagia. Sangat bahagia karena ketemu kalian dari kota yang sangat luas. Sangat bagus kota ini, Bapak Ibu, yang namanya kota Luxor. Bapak Ibu, kata Luxor dalam bahasa Mesir asli artinya istana. Soalnya ketika orang Arab baru datang di kota ini, mereka ketemu bangunan yang sangat besar sekali. Besar. Itu adalah kuil-kuil. Dan juga beberapa bangunan seperti kuburan raja-raja dan yang lain-lain. Jadi mereka merasa bangunan itu mungkin seperti bangunan istana di tanah air mereka. Langsung mereka sebut nama kota ini Luxor. Bapak Ibu, kota Luxor posisinya 700 km ke arah selatan dari kota Kairo. Kalau panjang seluruh tanah Mesir, dari Laut Mediterranean paling utara sampai Aswan paling selatan 1.200 km. Dari Alexandria sampai Kairo, dari utara ke selatan 220 km. Dari Kairo, saya naik kereta sleeping train 700 km. Bapak Ibu, ya bagus, nyaman sekali keretanya Bapak Ibu ya. Saya sudah bisa tidur malam di keretanya. Waktu saya di kereta pasti mimpi ada kalian sama saya. Suatu hari Tuhan pasti akan izin Bapak Ibu datang ke sini. Keretanya bagus sekali Bapak Ibu. Maka tadi malam sudah ada rekaman dari kereta. Saya mau sharing sama Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa lihat dan bisa tahu kondisi keretanya seperti apa. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam saudara-saudari kita yang ada di seluruh tanah Indonesia. Selamat malam waktu Mesir Bapak Ibu. Bapak Ibu, sudah mau mulai perjalanan kita dari kota Kairo ke kota Luxor dalam nama Tuhan Yesus. Nanti kita mau doa, mau nyanyi bersama-sama. Sangat luas stasiun kereta Kairo. Sebelum kita berangkat dari kota Kairo ke kota Luxor, 700-an kilometer jauh dari ibu kota negara Mesir hari ini, saya mau kasih penjelasan sedikit buat bahasa Mesir kuno. Nama buku ini adalah Allen Gardner, Bapak Ibu ya. Allen Gardner. Ini tentang bahasa Mesir kuno. Saya mau kasih, ada 31 chapter. Saya mau kasih contoh bagaimana dia kasih penjelasan soal bahasa ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu, ini contoh. Ini contoh soal bahasa, lukisan-lukisan begini ya. Saya mau berbicara soal ini nanti ya. Ini namanya kartus, tempat di mana semua Fir'aun Mesir menulis nama mereka sendiri dalam ini. Karena gambar ini dalam bahasa Mesir kuno artinya Chen. Chen itu maksudnya eternity, keabadian Bapak Ibu ya. Hari ini kita punya tradisi yang sama. Semua orang Mesir sekarang sudah punya kartus mereka pakai sendiri ya. Oke, Bapak Ibu ya, coba lihat contoh. Maaf ya, saya taruh salib supaya ini. Ini Bapak Ibu ya. Ini tulisan-tulisan. Bukan tulisan, tapi lukisan. Ini lukisan. Dan puji Tuhan, orang Prancis bisa mengerti semua kata-kata, semua arti, semuanya. Coba lihat Bapak Ibu ya. Seperti gambar ini. Fokus. Ini Bapak, semua kata-kata punya arti. Ini Bapak ya, coba lihat. Semua contoh. Selama 4 tahun saya di kuliah, pasti saya belajar semua. Dan saya sudah BR banyak ya. Ini banyak sekali BR. Bisa lihat Bapak ya. Ini sudah semua lukisan, semua sejarah ditulis di atas kuil, di lembah raja-raja, dimanapun. Sudah Bapak Ibu ya, ada arti
ada lukisannya dan ada ceritanya. Jadi nanti kalau kita ke Luxor, kita berbicara soal Firaun atau soal cerita tentang sejarah Mesir kuno, kita dapat semua dari lukisan yang ada di dinding itu yang pernah dibahas Bapak Ibu ya. Dan sudah kita tahu artinya apa Bapak Ibu ya. Ini. Ya. Ini. Coba lihat Bapak Ibu ya. Semuanya ini. Dari kuil dan sudah ada terjemah. Diterjemahkan Bapak Ibu ya. Iya, semuanya. Jadi bukunya besar sekali Bapak Ibu ya. 31 chapternya. Dan ada nama Firaun semua disebut, semua gelar, semua Firaun ada nama ayah dan ibu, turunan semua. Ini semuanya Bapak Ibu ya. Tradisi kita hari ini menulis nama-nama kita sendiri di dalam kartus seperti ini Bapak ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu pernah ke Mesir atau Tuhan izin datang beberapa bulan lagi, akan lihat kira-kira hampir semua orang Mesir memakai begini Bapak ya. Bisa ada yang dari emas, ada dari kayu, ini gading gajah, ada dari turquoise, batu akik. Isinya adalah nama-nama kita sendiri masing-masing dalam bahasa Mesir kuno. Ini sesuai dengan yang dulu Cleopatra sesuai dengan ratu dan raja memakai dulu ya. Kita akan berbicara soal ini tapi nanti di Luxor. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita ke Luxor. Kita naik kereta 700 km jauh dari kota Kairo. Belajar banyak tentang Mesir, sejarah Mesir kuno. Kereta semua sudah jadi baru Bapak Ibu ya. Ini kita baru import dari Rusia. Stasiunnya. Sedikit ya. Tempat bagasi. Tempat tidur. Tempat duduk. Atau boleh jadi tempat tidur kedua. Ini kontrol kanan. Oh, ini baru jalan. Croissant, pate, roti, keju. Tanah sini tanah yang subur, beda sama Sinai. Sudah sampai Luxor. Sudah sampai. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita sudah ada di kota Luxor. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu, kita berada di kota Luxor yang sangat bagus. 700 km jauh dari kota Kairo. Bapak Ibu, kota Luxor zaman kerajaan kerajaan Mas, maksud saya kerajaan Firaun Mesir yang sangat terkenal seperti Ramses, Tutmosis atau Nefertiti, Akhenaton, Nefertari. Ibu kota Mesir ada di sini. Kenapa di sini Bapak Ibu? Karena kita punya selama 3.000 tahun saya besar soal sebelum Masehi, kita punya 3 kerajaan besar. Kerajaan tua, ibu kota Mesir dulu ada di Kairo. Itu yang namanya Giza hari ini Bapak Ibu. Dan Giza, mungkin Firaun Mesir merasa Giza itu sangat macet. Banyak piramida di mana-mana. Banyak istana Firaun. Jadi ibu kota pindah ke tempat lain. Itu kerajaan tengah. Kerajaan tengah ada di tempat lain namanya daerah Fayum. Sesudah 200 tahun, ibu kota ada di Fayum. Seluruh tanah Mesir dijajah oleh orang datang dari Asia. Dan mereka orang yang agak sedikit jahat. Mereka ganggu orang Mesir sekali Bapak Ibu. Mereka datang dari Asia, mungkin dari Syria Bapak Ibu ya. Kami tidak yakin sampai sekarang. Selama 200 tahun, dari tahun 1700 sebelum Masehi sampai tahun 1500 sebelum Masehi, 200 tahun Mesir dijajah oleh orang-orang lain. Dalam bahasa Yunani, kata orang asing itu Hyksos.
Hexas, ganggu orang Mesir sekali. Oleh karena itu, ada orang dari daerah selatan, dari Luxor, Bapak Ibu. Namanya Ahmos. Orangnya, Bapak Ibu, sangat kuat, sangat pintar. Dia yang siap-siap perang sama Hexas. Habis dia masuk perang, Hexas kalah, lalu mereka pergi. Oleh karena itu, Ahmos membangun ibu kota di tempat di mana dia lahir, Luxor. Luxor, Bapak Ibu, itu nama yang baru dikasih oleh orang Arab. Tapi nama asli adalah Tibah, atau Tibas, Bapak Ibu. Lalu Tibah menjadi ibu kota negara Mesir selama 500 tahun. Dewa utama di Tibah adalah dewa Amun, bukan dewa Ra. Ra itu waktu di Luxor. Dia yang ciptaan bumi dan langit, kalau Bapak Ibu masih ingat. Tapi kenapa Amun? Amun adalah dewa perang. Karena mereka bikin perang beberapa kali supaya menjaga kota mereka dan tanah mereka. Jadi Amun menjadi dewa perang. Supaya dewa Ra tidak marah, mereka gabungin dua nama itu, Amun Ra. Biar bisa bikin dua-duanya senang. Dewa perang dan dewa Ra yang ciptaan bumi dan langit menjadi satu. Amun Ra, Bapak Ibu, punya banyak kuil di tanah Luxor. Bapak Ibu, sampai hari ini 70% dari kuil-kuil itu belum ditemukan. Masih banyak yang di bawah tanah. Kita mulai perhatikan atau kita mulai cari di kota ini sejak tahun 1922. Ada dua orang arsitek Inggris dua-duanya. Seorang namanya Howard Carter dan Lord Carnarvon. Dua-duanya datang dari Inggris ke sini. Lalu mereka ke bagian barat dari kota Luxor, tempat di mana ada lembah raja-raja, itu tempat kematiannya. Barat biasa itu kematian, timur kehidupan. Jadi mereka ke tempat barat, mereka mulai cari. Bulan November tahun 1922, mereka ketemu kuburan Tutankhamun. Wah, waktu mereka baru masuk pertama kali dalam kuburan Tutankhamun, kuburannya belum dicuri. Yang lain-lain, 62 kuburan, dicuri harta-harta. Ramses dicuri semua. Harta-harta dia, harta karun dicuri. Kecuali Tutankhamun. 3.500 harta-harta. Semua dibuat dari emas dan dari batu akik. Oleh dari saat itu, sejak kuburan Tutankhamun ditemukan, mulai mereka gali di seluruh tanah Luxor. Beberapa ratus tahun lalu, maaf Ibu, mereka ketemu kuil yang depan kita ini. Kuil Luxor. Lalu Bapak Ibu, ternyata ada jalan 6 kilometer. Sepanjang jalan itu beberapa meter, ada dua batung. Satu kiri, satu kanan. Batung itu buat Sphinx, Bapak Ibu. Ternyata itu jalan di antara dua kuil. Kuil Karnak dan kuil Luxor. Itu apa Bapak Ibu? Habis kita belajar dan kita baca semua tulisan-tulisan hieroglifik yang ada di di obelisk dan semua batung-batung yang ada di sini, kita baru mengerti. Dua-dua ini atau dua kuil ini adalah rumah untuk pendeta. Rumah untuk ibadah buat Amun Ra dan Mut. Oke, Bapak Ibu. Kalau Roy, Oke, Bapak Ibu, kotanya menjadi kota pariwisata paling besar. Setiap tahun Bapak Ibu ratusan, kira-kira berapa juta ya? 5 sampai saya kira 12 juta turis yang sering datang ke kota Luxor biar bisa menikmati kota ini. Orang di sini Bapak Ibu punya pengalaman luar biasa, orang Luxor, untuk bagaimana bisa deal sama turis, service dikasih yang terbaik terus, karena pariwisata Bapak Ibu adalah berhasil pertama buat kota Luxor. Bapak Ibu, kalau kita sebentar ke Sungai Nin, kita akan lihat 5 atau 600 Nile Cruise yang sekarang lagi siap-siap menunggu kalian biar datang bisa menikmati, bisa melihat kotanya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa menikmati sejarah Firaun juga. Bapak Ibu, tadi karena kuil Luxor sangat luas, sangat besar, panjang dari awal sampai akhir 260 meter, dan sangat lebar, lukisan dan gambar-gambar, batung-batung banyak sekali, maka butuh waktu kira-kira 4 sampai 6 jam
Maka saya Bapak Ibu datang duluan lebih awal. Saya udah direkaman yang benting-benting biar Bapak Ibu bisa lihat dan bisa ambil gambar buat cerita dan apa yang tertarik, apa yang menarik di sini. Masya Allah. Bapak Ibu, mari kita masuk di kuil Luxor. Kita bisa menikmati, kita bisa belajar banyak buat sejarah Mesir. Ayo Bapak Ibu, kita masuk ya. Kita mau masuk dan kita akan belajar banyak buat sejarah Mesir. Jadi Bapak Ibu, mari kita siap-siap dulu untuk dengar banyak cerita buat sejarah Mesir, buat agama orang Mesir, dan juga kita melihat bangunan yang sudah sangat tua, kira-kira 3.500 tahun. Kuil Luxor, obelisk punya Ramses kedua, batung Ramses kedua, istri, dan ada beberapa bangunan dari zaman Alexander Agung. Kita mau belajar semuanya. Mari kita masuk, mari kita lebih dekat lagi dan belajar banyak. Ayo, jangan pergi kemana-mana. Biar jadi jelas, waktu kita kasih penjelasan buat kuil ini, kita mau berbicara sedikit buat agama orang Mesir kuno. Kita mau belajar agama supaya bisa tahu kenapa bangunan dulu sangat besar begini. Bukan saya mau ajak Bapak Ibu ikut agama orang Mesir kuno atau sesuatu begitu. Tapi saya hanya mau belajar, mau kasih penjelasan supaya kita bisa mengerti kenapa bangunan besar. Batung-batung ini apakah orang Mesir kuno dulu berhala atau batung-batung ini seperti batung berhala atau tidak. Saya mau kasih briefing dikit Bapak Ibu untuk agama orang Mesir. Soalnya Mesir punya sejarah yang sangat panjang, kira-kira 7.000 tahun. Sejarah di sini mulai dari tahun 5.000 sebelum Masehi. 5.000 sebelum Masehi sudah ada budaya, sudah ada sejarah di Mesir. Tapi ada masalah. Masalahnya orang Mesir belum tahu menulis semuanya. Selama 2.000 tahun orang Mesir tidak bisa menulis apa-apa. Kita cuma ketemu beberapa batung, beberapa bahan rumah dari tahun 5.000 sebelum Masehi. Tapi orang Mesir mulai tahu menulis sejarah dari tahun 3.200 sebelum Masehi. Sejak itu kita mulai tahu sesuatu tentang orang Mesir kuno. Dan sejarah Mesir kuno dinamai sejarah Faraonik atau sejarah Fir'aun. Kenapa sejarah Fir'aun? Karena selama 3.000 tahun, dari tahun 3.200 sebelum Masehi sampai Alexander Agung dia ke Mesir, gelar Raja Mesir adalah Fir'aun. Dan kita bagikan sejarah itu dalam 30 dinasti. 30 dinasti adalah 3 kerajaan besar. Kerajaan tua, kerajaan tengah, kerajaan baru. Kerajaan tua karena ibu kota negara Mesir berada di satu tempat namanya Giza hari ini. Itu tempat piramid. Benar Bapak Ibu. Tempat piramid dan tempat Sphinx yang besar. Piramid di Giza, orang Mesir pindahkan ibu kota dari Giza ke tempat lain namanya Fayum. Kira-kira 100 km jauh dari kota Luxor. Selama 300 tahun ibu kota menjadi di Fayum. Ada beberapa orang datang dari Asia atau datang dari Syria. Mereka menjajah negara Mesir selama 200 tahun. Dari tahun 1700 sebelum Masehi sampai tahun 1500 sebelum Masehi. Lalu mereka menghancurkan beberapa monumen-monumen di Mesir. Selama dua kerajaan itu, kerajaan lama dan kerajaan tengah, dewa utama di Mesir adalah dewa Ra. Tapi sesudah Mesir dijajah oleh orang dari Asia atau orang dari Syria, Raja Mesir bikin satu dewa yang sangat besar. Dewa siapa? Dewa perang yang namanya dewa Ra. Dan raja-raja Mesir pindahkan ibu kota ke sini. Di kerajaan baru, ibu kota menjadi di tempat ini. Pasti Bapak Ibu, nama ibu kota dulu bukan Luxor.
namanya yang asli adalah Thebes. Tapi apa itu nama Luxor? Luxor itu nama yang dikasih oleh orang Arab. Waktu kemarin, baru abad ke-7 sudah Masihi orang Arab ke Mesir, mereka datang melihat kuil besar-besar begitu. Dan mereka bilang, wah, di tanah Arab ada banyak istana. Kata istana dalam bahasa Arab, bahasa mereka itu Luxor. Jadi mereka bilang, wah, bangunan-bangunan ini seperti istana di tanah kita. Jadi mereka menamai tempat ini Luxor. Ternyata Luxor itu artinya istana. Tapi ini kuil. Apa itu kuil, Bapak Ibu? Kalau kita berbicara buat dewa-dewa, pasti dewa harus punya rumah. Semuanya asli. Kecuali satu batu yang paling ujung sana itu. Itu baru direnovasi. Ini baru direnovasi, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di brosur, selalu ada kepala Ramses dibuang di tanah. Tapi baru kali ini kita lihat, sudah satu batu berdiri. Ini baru direnovasi. Bagian yang bawah, Bapak Ibu bisa lihat itu sudah baru, tapi bagian atas itu baru yang asli, Bapak Ibu. Di depan, semua batu ini dari granit, Bapak Ibu, asli. Semuanya dibuat dari satu batu. Dibahat untuk Firaun Ramses. Dua yang sebelah kiri kanan saya atau sebelah kiri kanan pintu masuk membuat Ramses duduk di atas takhta, dan 4 buat Ramses berdiri pakai mahkota negara Mesir. Ini benar-benar buat Ramses, Bapak Ibu. Ya, di belakang Ramses di atas 2 menara ada lukisan buat Ramses. Waktu dia kasih persembahan untuk dewa Amun-Ra, kasih persembahan makanan, sapi, ayam, apapun dia kasih. Dan juga dia lagi perang sama orang dari Syria, Hittites. Di depan dua menara ini atau pintu masuk kuil ada yang namanya obelisk. Seharusnya ada 2, Bapak Ibu. Satu masih berdiri sampai saat ini dari granit. Yang kedua dikasih oleh Ramses. Dikasih oleh Raja Ottoman namanya Muhammad Ali kepada seorang Raja Prancis namanya Louis, kira-kira 150 tahun lalu. Sekarang berada di Prancis, di salah satu alun-alun terkenal ala Concorde Square. Ya, dua-duanya dibuat dari granit yang warna merah, dan di dasarnya ada 4 monyet, 1, 2, 3, 4 yang lagi berdoa. Dan senang ada matahari sudah terang. Semua tulisan-tulisan ini dari bahasa hieroglifik. Ini buat Firaun Ramses. Nama dan gelar-gelarnya ini kira-kira 29 meter, Bapak Ibu. Di atas ada yang namanya piramid. Ini buat Ramses berdiri. Semuanya dari granit, dan lukisan Ramses lagi kasih persembahan kepada dewa Amun-Ra, dewa utama di sini. Bagus sekali, nama Ramses dibahat dan di atas batu. Ini lagi apa? Burung merpati ya. Ini nama Ramses. Halo Ramses. Bapak Ibu, ini bukan hanya satu batu buat Ramses, tapi di samping kaki Ramses ada satu batu buat istrinya. Ini istri yang dia paling sayang, namanya Nefertari. Wah, seksi banget. Assalamualaikum. Ini buat anak-anak, alhamdulillah, buat anak-anak Ramses. Satu obelisk nggak ada sekarang, seharusnya ada 2. Satu kiri saya, satu kanan saya. Yang kanan sekarang masih ada, itu yang granit. Yang kiri tidak ada, itu dikasih oleh Muhammad Ali buat Raja Prancis. Wah. Jadi Bapak Ibu, kita belajar tempat yang terakhir dibangunkan, itu tempat yang pertama kita ketemu. Dan tempat paling dalam itu adalah tempat tertua paling suci, namanya Holy of the Holies, the Sanctuary. Tempat paling suci, Bapak Ibu. Selalu tempat paling suci itu tempat tertua, dan selalu Bapak Ibu di tempat yang paling tinggi di kuil, tempatnya sempit dan selalu gelap. Kita nanti masuk ke tempat itu, tapi kita masih di bagian Ramses. Sesudah kita lewat dari pintu masuk, kita masuk di halaman yang terbuka. Tempat di mana ada 11 batung buat Firaun Ramses, semuanya dari granit. Satu batung di antara 2
apa namanya, tiang beler yang punya mahkota seperti lotus. 11 batung Bapak Ibu. Coba lihat semuanya. Tempat ini Bapak Ibu selalu terbuka begini, nggak pakai atap. Tempat di mana bendeta hamba Tuhan yang dulu ada di kuil ini selalu terima persembahan orang. Masjid Sidi Abdul Haggag. Habib ya Syekh. Alhamdulillah. Ini 11 batung dari granit punya Ramses sendiri. Ya. Lalu Bapak Ibu, saya bisa bilang begini, kuil ini dipakai sejak zaman Ramses tahun 1400 sebelum Masehi sampai orang Kristen datang ke sini abad kedua sesudah Masehi dan mereka rubah satu bagian dari kuil ini untuk jadi satu gereja. Nanti kita masuk dan kita lihat. Abad kelima semua kuil ini tidak dipakai. Abad kelima sudah Masehi. Lalu semuanya tutup di bawah tanah, ditutup dengan pasir. Lalu 500 tahun kemudian orang Islam bangun satu masjid di atas. Sesudah kita kemarin gali untuk cari-cari kuil ini, ternyata masjid ada di atas. Sebelum kita masuk ke tempat paling dalam, saya mau tunjukkan sesuatu. Ini adalah desain kuil. Desainnya. Saya tadi bilang, dulu ada 2 menara, itu pintu masuk kuil. Dan di depannya ada 6 batung buat Ramses dan 2 obelisk. Apakah benar atau tidak? Iya, benar sekali. Karena Ramses sendiri, dia melukis desain kuil ini di atas batu. Bisa lihat enggak? Jelas Bapak Ibu? Saya harus buka. Ya, ini. 2 ini semuanya. 2 obelisk. Satu di kiri dan satunya di kanan. Mana? Ini yang kanan. 2 obelisk ini. Yang warnanya hitam. Dan 6 batung yang tadi kita lihat sebelum masuk. Dan 2 menara sama bendera-bendera Bapak Ibu. Ini lukisan kuil, desainnya. Ini rencana mau bikin begini. Dia lukis, kemudian sudah jadi. Lalu ini ada 17 lukisan buat anak-anak Ramses. Dan mereka lagi bawah bersembahan. Mereka datang dari jauh. Bawah ada sapi, bebek, kambing, domba. Dan mereka sama lotus, papirus, minyak, parfum, apapun mereka ambil semua. Dan mereka mau datang kasih kepada dewa yang tinggal di kuil ini. Kuil ini punya satu dewi namanya Mut. Suaminya adalah Amun. Amun punya satu kuil sendiri namanya kuil Karnak. Tapi ini kuil istri. Selalu mereka bikin satu festival, satu pesta besar. Bulan Agustus Bapak Ibu. Itu namanya August maksudnya bulan Agustus. Annual maksudnya setiap tahun. Festival, pesta besar. Apa yang terjadi? Saya cerita. Seperti tadi kita bilang Bapak Ibu, kuil itu adalah tempat dewa dan tempat dewi. Jadi zaman dahulu Firaun masih membangun 2 kuil. Satu, dua-duanya ada di timur Sungai Nil. Satu namanya Karnak Temple, itu atau kuil Karnak, itu buat Amun-Ra. Dan satu lagi namanya kuil Luxor, itu tempat di mana ada kita sekarang, buat istrinya, Mut. Dan mereka bilang, suami harus ketemu istri. Dan rakyat harus kasih persembahan, harus menari, harus berbahagia. Jadi, setiap tahun bulan Agustus, oleh karena itu kita datang bulan Agustus Bapak Ibu. Itu waktu Sungai Nil banjir. Dewa Amun-Ra datang dari kuil Karnak ke kuil ini. Dia datang. Datang bagaimana Bapak Ibu? Dewa tidak hidup. Tapi mereka bikin satu batung buat Amun-Ra. Taruh batung itu di dalam, di dalam satu perahu. Lalu bendeta mereka gendong perahu itu di atas bahu mereka dan mereka jalan. Mereka bikin satu jalan 6 km dari kuil Karnak sampai sini dan mereka taruh batung Sphinx yang tadi kita lihat dari kuil Karnak sampai kuil Luxor untuk merayakan. Lalu mereka masuk ke tempat paling dalam yang tinggi di sana, taruh batung Dewa Amun-Ra di samping batung Dewi Mut. 5 hari kemudian habis mereka merayakan, mereka pulang.
tempat ini Bapak Ibu itu tempat yang namanya Hypostyle Hall, tempat di mana ada 14 Bapak Ibu, ini 14 tiang pilar yang sangat tinggi, 32 meter lebih. Dan setiap tiang pilar dibuat dari batu, mahkotanya seperti lotus flower, sisa warna-warni masih ada sampai hari ini. Mungkin kamera saya kurang bagus untuk dapat warna-warni yang di atap enggak, atau bisa. Ini asli Bapak Ibu, warna-warni asli, ya. Dan Bapak Ibu bisa lihat sangat tinggi, besar sekali. Saya jalan di tengah dua-duanya. Ini 2 baris Bapak Ibu, satu kiri saya, satu kanan, satu baris 7 tiang beler. Bapak Ibu, sangat besar, besar sekali. Dan di atas bodinya ada gelar sama nama raja-raja yang membangun ini. Ini kayak persembahan Bapak Ibu. Mari kita lihat apa lukisan yang ada di belakang tiang-tiang beler ini. Ini lukisan yang saya bilang, lukisan festival, pesta yang saya tadi bilang. Ini perahu, bisa lihat Bapak Ibu, perahu. Di tengah perahu ada batung Dewa Amun-Ra, bendeta lagi bantu bawah perahu itu kikuil, dan banyak orang yang lagi gadis-gadis lagi menari, lagi ada yang main musik, ada yang bawa persembahan. Ini Bapak Ibu ya, ada yang bawa persembahan, ada yang kasih air suci. Coba Bapak Ibu ya, ini orang-orang lagi ini yang menari, ini tarian, ini lagi menari, perempuan gadis-gadis menari. Dan ini perahunya, perahu, dan di tengah perahu itu ada batung buat Amun-Ra. Mereka lagi datang waktu musim banjir, mau datang, mau masukin batung Amun-Ra di samping batung Dewi Mut, istrinya, di dalam tempat Maha Kudus, tempat sanctuary di sini. Dan ini nama persembahan yang dikasih, nama-nama persembahan yang dikasih dalam bahasa hieroglifik. Kalau kita ke sebelah sana, sebelah kiri, ini sebelah kanan. Kalau kita ke sebelah kiri, kita akan lihat lukisan yang sama, tapi ini sudah mau keluar Bapak Ibu. Sesudah mereka pesta, ini selesai, 7 hari sudah mau pulang. Amun-Ra mau pulang ke kuilnya, kuil Karnak. Jelas enggak? Ini Bapak Ibu, maaf ya. Ini bagian dari lukisan itu dihancurkan, jadi artis di Mesir habis renovasi kasih gambar. Lihat Bapak Ibu ya, 2 baris dari tiang beler, 1 baris itu isinya 7 tiang beler yang mahkotanya seperti lotus. Bapak Ibu bisa lihat ya, tempat yang terakhir dibangunkan itu tempat yang pertama kita, itu pintu masuk ya. Dan selalu tempatnya lebih rendah dari tempat paling dalam. Paling dalam selalu tinggi, jadi saya tadi naik ya. Ini kita di tempat yang namanya Second Hypostyle Hall. Ada, wow, seperti Bapak Ibu ada 15 baris. 1 baris diisi dengan 3 tiang atau kolam. Ya. Seperti Bapak Ibu bisa lihat ya. Yang bangun ini Bapak Ibu seorang namanya Amunofis ketiga Bapak Ibu ya. Tapi kartus-kartus yang isi kartus itu nama-nama itu bukan Firaun punya, bukan Firaun itu, tapi Firaun berikutnya. Ya, mereka hapus nama Firaun Amunofis dan mereka ganti nama dia sama nama mereka sendiri. Bagus sekali Bapak Ibu ya. Ini bagian yang saya tadi bilang dirubah menjadi gereja pada zaman Augustus Kaisar. Sekarang kita berada di tempat Maha Kudus, tempat paling suci Bapak Ibu, tempat yang dibangunkan oleh Alexander Agung. Wah, kapan Alexander Agung datang ke Mesir? Sesudah sejarah Firaun selesai, tahun 320 sebelum Masehi, dia masuk perang sama Firaun Mesir terakhir. Lalu Alexander masih ada renovasi Bapak Ibu ya. Lalu Alexander datang supaya orang Mesir bisa terima dia sebagai Raja Mesir. Dia bikin satu bangunan di kuil. Berarti saya menghormati agama kalian, saya juga percaya dengan dewa-dewa kalian. Jadi dia merasa tempat ini tempat tertua yang dibangunkan di kuil, itu tempat paling suci, tempat yang sangat tinggi, sangat sempit,
tempat di mana mereka selalu taruh patung Dewi Mut di atas altar di sini. Dia lagi renovasi. Kita satu arah dari pintu masuk sampai tempat ini. Zaman Augustus Caesar, orang Kristen lari ke tempat ini di kuil dan mereka tutup bagian dari lukisan Mesir kuno sama ya ini Bapak Ibu punya kuil asli ya, tapi di plaster Bapak Ibu dikasih plaster, kemudian orang Kristen habis dikasih plaster mereka lukis gambar Kristen seperti Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini dari abad 2, abad 3 sudah Masehi Bapak Ibu ya. Sekarang sudah 2000 tahun. Bisa lihat warna-warni enggak? Iya. Jadi ada gereja di dalam kuil. Ini tempat di mana dulu kita misa. Sudah lihat Bapak Ibu ya? Ada gambar Tuhan Yesus juga ya. Dua tiang pilar ini dari granit, tapi dari zaman Romawi Bapak Ibu ya. Soalnya orang Kristen sembunyi di kuil. Sekitar altar atau sekitar tempat maha suci itu ada 7 ruangan besar. Ini salah satunya. Dan semua lukisan yang ada di ruangan itu buat Firaun lagi kasih persembahan kepada dewa. Seperti Bapak Ibu bisa lihat, ini meja persembahan dan Firaun dia lagi berdiri pakai mahkota. Di atas ada burung Raja Wali menjaga dia di depan dewa dan Firaun kasih persembahan. Berarti mungkin ruangan-ruangan itu dibuat untuk mereka sembahan harta atau sembahan persembahan yang diterima. Coba lihat Bapak sekali lagi, ini cukup jelas. Ini Firaun lagi berdiri sama kaki kiri dia di depan, kaki kanan di belakang. Di depan Firaun ada meja, ini beberapa meja. Lalu di meja-meja ini ada kepala sapi, ada kaki sapi, ini ada bebek, ada burung juga bebek, bisa lihat ya? Burung bebek, ini kepala sapi, ini buah-buah, sayur-sayuran, ini juga di atas ada beberapa tempat anggur, tempat susu, tempat sapi, tempat anggur, bir, dikasih kepada siapa? Dewa Amun-Ra. Ini kakinya ini tapi agak sedikit dihancurkan. Orang Kristen atau orang Arab yang menghancurkan ini ya. Berarti ini tempat di mana mereka sembah. Semua tulisan-tulisan yang di atas bahasa hieroglifik itu nama persembahan yang dikasih kepada raja. Bapak Ibu dari pintu masuk sampai tempat terakhir, tempat Maha Kudus kira-kira panjang 260 meter. 260 meter itu panjang kuil dari tempat pertama pintu masuk atau tempat Batu Ramses sampai tempat terakhir Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat Bapak Ibu ini seperti satu tempat ibadah. Kalau kita punya satu gereja sekarang, gereja saya sendiri itu lebarnya 20, panjangnya 80. Member gereja itu kira-kira sekitar 2000 orang. Romo yang di gereja saya sekitar 5 atau 6 romo. Kalau kuil besar begini, panjang 260 meter, pasti membernya ribuan. Oleh karena itu, pendeta yang dulu, hamba-hamba Tuhan atau pendeta yang dulu kasih servis di kuil ini sekitar 400-an Bapak Ibu. Oleh karena itu, kuil sangat besar, ruangan untuk jaga atau bersembahan pasti banyak juga. Jadi kuil itu sepertinya tempat ibadah dan tempat di mana orang datang minta sesuatu dari dewa. Seperti orang sakit datang kasih persembahan, pendeta terima, lalu pendeta doa kepada orang-orang yang sakit itu dan mereka akan bilang begitu ya, dewa nanti akan kasih persembahan buat kamu. Jadi ini rumah dewa. Atau sepertinya rumah sakit juga. Iya.
Open court maksudnya halaman yang terbuka. Ini tempat di mana pendeta terima persembahan. Lalu rakyat yang boleh masuk ke tempat paling dalam. Mereka merayakan di sini. Pendeta terima persembahan rakyat. Lalu pendeta yang boleh masuk ke tempat Maha Kudus, Maha Suci untuk persembahan itu di ruangan yang sekitar sanctuary, tempat altar. Ya, seperti tadi saya bilang Bapak Ibu, dari kuil ini Dewi Mut sampai kuil Dewa Amun-Ra ada jalan 6 km. Kiri kanan jalan itu setiap 1 meter ada satu batung di kiri, satu batung buat di kanan. Batung apa? Batung Sphinx, Bapak Ibu. Sphinx. Ya, di sana pasti lihat Bapak Ibu ya. 6 km jalan panjang ada Sphinx terus. Ramses lagi duduk. Istrinya Nefertari. Nefertari artinya the beautiful one atau the beautiful mau datang. Ini Ramses sama istrinya. Satu kiri, satu kanan duduk dan 2 berdiri di kiri, 2 berdiri di kanan. Di depan 6 batung ini buat Ramses ada 2 obelisk. Satu sudah dikasih buat 150 tahun lalu buat Louis, itu Raja Prancis. Sekarang ada di Prancis, di salah satu tempat sangat jelas di sana, ada Concorde Square, dan satu masih ada. Di dasar satu itu ada 4 batung monyet yang lagi menari. Di antara dua-duanya ada kartus yang isinya nama dan gelar Firaun Ramses. Coba Bapak lihat dari granit. Semua lukisan ini adalah nama persembahan, nama dan gelar Ramses. Bisa lihat Bapak Ibu enggak? Ya. Saya harus pergi jauh. Kalau ini kuil Luxor, itu tempat Dewi Mut. Ada jalan dari kuil ini 6 km. Setiap meter 2 batung, satu kiri, satu kanan. Batung Sphinx, Bapak Ibu. Ini berbadan singa, kepala manusia. Kepala siapa ini? Kepala Ramses sendiri. Jadi Bapak Ibu ya, sepanjang berjalan 6 km dari sini sampai Karnak, kuil Karnak, setiap meter ada 2 batung begini. Coba Bapak Ibu jalannya. Setiap batu ini bukan dibangunkan Bapak Ibu ya, tapi semuanya dibahat. Satu-satunya dibahat dari satu batu, satu biji. Untuk apa? Untuk jadi jalan. Pendeta yang lagi gendong batung Amun-Ra dan gadis-gadis yang menari, orang yang main musik bisa jalan dari sini ke sana. Waktu mereka merayakan di festival besar itu ya, yang bulan Agustus selalu dibuat waktu musim Sungai Nil banjir, itu namanya Opet Festival. Opet Festival itu salah satu festival terbesar zaman dahulu. Amun-Ra datang dari kuil Karnak, rumah dia, untuk ketemu sama istrinya. Rumah istrinya, rumah Dewi Mut adalah Luxor Temple, kuil Luxor. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita ketemu di Karnak Temple. Mari kita belajar banyak hal juga di sana. Terima kasih. Ini Sungai Nil Bapak Ibu yang samping. Terima kasih. Dadah. Ada yang merasa Sphinx cuma satu yang di Giza. Saya selalu bilang, tidak. Kita punya 5.000. Ya benar-benar 5.000 lebih. Tapi yang di Giza itu yang pertama dan yang paling besar. 170 ton. Yang ini berbadan singa juga. Tapi kepala Ramses. Yang di sana, badan singa, kepalanya itu Cheops yang punya piramid. Sebentar saya di pinggir Sungai Nil. Saya akan kasih lihat
kuil ini dari luar dan sungainya juga. Ayo kita lihat. Naik kereta. Halo Rami. Halo Yola. Ya, tadi kita sudah jalan-jalan di dalam Luxor Temple. Ya, saya harapkan Bapak Ibu senang dan itu bagi Bapak Ibu menarik juga. Maaf kalau banyak cerita buat sejarah, banyak sebut nama dewi-dewi, tapi itu adalah budaya di Mesir kuno begitu Bapak Ibu ya. Tapi sekarang saya ingin Bapak Ibu ikut menikmati juga. Menikmati salah satu sarana transportasi populer favorit orang di Luxor. Itu adalah delman, naik kereta kuda. Keretanya, Bapak Ibu dari tadi ya, lihat ratusan kereta yang selalu sekitar kita. Kami sudah mau sewakan salah satunya, lalu kita akan pergi jalan-jalan sekitar kota Luxor sama tukang delman, lalu kita bisa menikmati lihat kota Luxor yang sangat bagus. Khusna Atani Ahmed. Boleh baraka, yalla amnu. Saya naik ya, naik. Boleh, mau ikut saya? Ayo naik, dengan dari kiri kanan dulu, angkat kaki. Ayo naik kereta. Wah. Lalu ada payung juga. Ini payung. Sekarang kita berada di samping Sungai Nil. Coba lihat Nile Cruise. Ini semua lagi waiting buat kalian. Sudah 500 Nile Cruise, bentang 5 deluxe juga. Yang Movenpick ada dan ada beberapa yang bagus sekali. Lagi menunggu kalian. Kapal ini kamarnya sangat luas besar, pasti bisa muat satu keluarga. Kita selalu kalau ada waktu kita naik kapal dari sini, dari samping kuil Luxor yang sebelah kanan saya, naik kapal lalu kapal bisa berlayar ke arah selatan ke kota Aswan. Bisa 3 hari atau 4 hari lalu menikmati program di kapal. Bapak Ibu bagus sekali Bapak Ibu ya. Ya ini sangat nyaman kudanya. Wah, benar-benar Bapak Ibu. Hari ini ku rasa bahagia karena bersama kalian Bapak Ibu. Coba lihat. Di sini tidak pakai klakson ya. Di sini tidak pakai klakson. Mereka punya bel sendiri. Pakai kaki. Saya mau tunjukkan filmnya. Di sini di bawah ya. Oke. Bapak Ibu, kita putar-putar sekitar kota Luxor dan sekitar kuil Luxor juga. Seperti Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah jalan yang berada di antara 2 kuil, dari kuil Luxor sampai kuil Karnak. Jalan yang di sebelah kanan saya bukan baru dibuat Bapak Ibu, itu dibuat sejak zaman Ramses, 1300 tahun sebelum Masehi. Dan setiap beberapa meter ada batu kiri kanan buat Sphinx. Jadi banyak orang yang bilang, wah Sphinx hanya 1. Maaf Bapak Ibu, Sphinx kita punya 4.700. Yang paling pertama, yang paling besar itu yang ada di ada di Giza, dekat piramid. Ini banyak hotel juga Bapak Ibu ya. Ini Hotel Emilio, tempat di mana kita nginap tadi malam. Ini Queen Valley Hotel juga. Ada Itap Hotel sebelah kiri saya. Banyak gereja di sini Bapak Ibu. Banyak gereja. Ada gereja Protestan, ada gereja Katolik, dan ada sepertinya Katedral Bunda Maria, itu gereja Koptik Ortodoks. Bapak Ibu bisa lihat, jalannya persis sekali, bagus. Naik delman juga nyaman sekali. Juga ya. Nama kuda ini apa? Ismail Hasan. Michael Jackson. Wah, astagfirullahaladzim. Dia menamai kudanya Michael Jackson. Kita lihat kotanya bagus. Bagi saya rasa ini pengalaman baru. Al-Nafur. Ini pengalaman baru. Nafur ada timsal lawan الضابط ده. Bagi orang Indonesia ya, naik di delman. Saya yakin di Jakarta tidak ada delman ya. Saya harapkan suatu hari Bapak Ibu bisa kesini sama kita, bisa menikmati kota Luxor, menikmati dengar sejarah-sejarah di sini. Wah, bisa melihat kota yang penuh dengan monumen dan sejarah Fir'aun Mesir.
biar bisa tahu atau bisa ambil gambar zaman Musa atau zaman bangsa Israel di Mesir, hidupnya seperti apa, sarana transportasi mereka seperti apa, dan semuanya. Ini sebenarnya tanya? Nada. Bapak Ibu coba lihat, Bapak Ibu, ini satu hal yang penting, nggak mungkin lihat di mana-mana. Di tengah jalan pasti ada kolam air, itu buat dekorasi. Tapi di sini karena cuaca panas, anak-anak sudah buka baju dan lagi berenang. Coba lihat Bapak Ibu ya, tolong perhatikan, ini bagus sekali. Ini lagi mereka berenang. Di sini Bapak Ibu, ini benar-benar seperti Jakarta. Dan ada juga, kalau di Jakarta ada Candi Borobudur, ada Candi Prambanan, di sini ada Kuil Luxor, ada Kuil Karnak, tempat-tempat sejarah, dan banyak pasar juga Bapak Ibu, tempat di mana kita bisa jalan-jalan, bisa belanja. Banyak oleh-oleh kenal-kenalan dari kota Luxor. Sangat indah. Pasti saya yakin Bapak Ibu kalau datang tidak akan terlupa berjalan ke Luxor. Sangat luar biasa. Semoga Bapak Ibu menikmati tour sama Delman ini. Bapak Ibu dari kota Luxor, dari salah satu Delman, putar-putar seluruh kota Luxor, saya mau kirim salam buat kalian. Saya mau juga ucapan syukur buat kalian buat ikut kita hari ini di virtual tour kita. Saya harapkan Bapak Ibu sudah menikmati sama kita dan harapkan Bapak Ibu ikut kita di tour-tour virtual tour yang berikutnya dan Bapak Ibu juga bisa menikmati tour kita bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa lagi di virtual tour berikutnya. Jangan lupa doakan dan kita sering berhubungan sama-sama. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan kalian. Semoga kita bisa bertemu lagi. Amin.